Sastra adalah jejak langkah manusia yang diukir dengan kata-kata. Ia lahir dari hati yang gelisah, dari pikiran yang bertanya, dan dari jiwa yang merindukan jawaban. Dalam setiap bait dan cerita, sastra menjadi cermin tempat manusia melihat dirinya sendiri. Kadang jernih, kadang retak, namun selalu jujur. Karya sastra mengalir seperti sungai yang membawa kesedihan, keberanian, cinta, ketidakadilan, dan harapan masa depan. Ia adalah napas zaman yang tak pernah padam, bahkan ketika suara manusia dibungkam oleh keadaan. W.S. Rendra. Willy Bordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo pada 7 November 1935 di sebuah rumah yang dipenuhi irama seni dan disiplin pengetahuan. Ayahnya ialah seorang guru bahasa Jawa sekaligus sutradara drama, menanamkan keindahan kata sejak dini. Sementara ibunya seorang penari tradisional, membentuk keluasan tubuh dan kepekaan jiwa. Dari rumah itulah seorang anak kecil belajar bahwa bahasa dapat menari, suara dapat bercerita, dan dunia dapat dibentuk ulang melalui seni. Sejak di bangku sekolah, Rendra telah menulis puisi dengan semangat yang tak pernah padam, dan panggung drama menjadi sahabat awal perjalanan hidupnya. Ketertarikannya pada dunia kata membawanya ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Perjalanannya membawanya jauh hingga ke Amerika, tempat ia menyelami teater modern dan menemukan cara baru untuk bersuara. Di sana, cakrawalanya terbuka lebar. Ia menyerap teater modern, menafsirkan ulang keberanian panggung, dan mempelajari kebebasan ekspresi yang kelak ia bawa pulang ke tanah kelahirannya. Saat kembali ke tanah air, ia tidak pulang sebagai murid, melainkan sebagai cahaya yang mengubah wajah seni di Indonesia. Bengkel teater yang ia dirikan menjadi ruang bagi jiwa-jiwa muda untuk menemukan keberanian, memecahkan kebisuan, dan berdiri menghadapi ketidakadilan. Di sana, Rendra membentuk teater yang tidak sekedar dipentaskan, tetapi dirasakan hingga ke tulang. Puisi-puisi Rendra meletup seperti percikan api dari bara yang lama dipendam. Balada orang-orang tercinta, blues untuk Boni, potret pembangunan dalam puisi, semuanya berbicara dengan suara yang sama. Suara rakyat kecil, suara manusia yang tertindas, suara hati yang ingin merdeka. Kata-katanya kadang lembut seperti hujan di sore hari, namun kadang tajam seperti pisau yang membelah tabir kepalsuan. Rendra tidak pernah takut pada kebenaran. Ia justru memanggilnya dalam setiap baris sajak. Dalam naskah drama, Rendra menghasilkan dan menghadirkan dunia yang penuh pergulatan. Panembahan Reso, perampok, kisah perjuangan suku Naga, mastodon, dan burung kondor. Dengan panggung sebagai medan tempur, ia menyingkap korupsi, kekuasaan yang pongah, dan manusia yang kehilangan arah. Setiap pementasannya bukan sekedar tontonan, tetapi ajakan untuk bangkit, bertanya, dan mempertanyakan kembali kemanusiaan. Rendra tidak hanya menulis, ia hidup di dalam kata-katanya. Ia membacakan puisi seperti angin badai, dengan suara yang bisa membuat penonton terdiam, terpana, atau bahkan menangis. Itulah sebabnya ia dijuluki burung merak, karena kehadirannya memekarkan warna, gerak, dan keindahan yang tak dimiliki siapapun. Ketika akhirnya Rendra berpulang pada 6 Agustus 2009, Indonesia bukan kehilangan seorang sastrawan, tetapi kehilangan sebuah mata air kebijaksanaan. Namun, karya-karyanya tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hidup dalam panggung-panggung kecil, di lembar-lembar buku yang dibacakan pelan pada malam hari, di dada para penyair muda yang masih belajar menyuarakan kebenaran. W.S. Rendra mengajarkan bahwa sastra adalah keberanian, bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, dan bahwa selama manusia mau mendengar, maka suara keadilan tidak akan pernah padam.
Kita memasuki sebuah ruang di mana kata tidak hanya terdengar tetapi merembes masuk ke dada. Ruang tempat rindu menjadi cahaya, kesedihan menjadi angin, dan cinta menjadi suara yang pulang ke hati. Puisi-puisi W.S. Rendra tentang cinta dan kerinduan bukan sekedar untaian kata, tetapi perjalanan batin yang mengantar kita pada inti kemanusiaan, merasakan, kehilangan, menyatu, dan kembali berharap. Dalam puisi Kangen, rindu tidak tampil sebagai tangis, melainkan sebagai denyut yang lembut namun tegas. Ketika Rendra menyiratkan betapa hadirnya seseorang bisa menjadi jarak yang tak terjangkau, dan betapa diam bisa berubah menjadi panggilan yang menyesakan. Di sana, rindu adalah ruang yang lengang, namun justru disitulah cinta paling keras bernapas. Dalam Angin yang Jahat, ia menghadirkan angin sebagai sosok yang mencuri, merampas, dan menyisakan luka seperti cinta yang pernah retak oleh waktu dan keadaan. Angin bukan sekadar fenomena alam, melainkan tokoh antagonis yang mengaduk perasaan, merusak ketenangan, dan menyisakan jejak kehilangan yang getir. Melalui sajak ini, Rendra menegaskan bahwa cinta tidak selalu teduh. Kadang ia datang membawa badai yang jahat, menguji hati agar tahu bahwa luka pun sebagian dari perjalanan cinta. Namun, dalam Telah Satu, Rendra membawa kita ke tempat yang lebih dalam, ke ruang ketika dua jiwa akhirnya menemukan rumahnya. Di sini, cinta tidak lagi tentang menunggu atau kehilangan, tetapi tentang penyatuan yang jernih. Ada keteduhan dalam setiap kata, seolah dua manusia akhirnya memasuki lingkaran yang sama, memahami bahwa cinta yang matang adalah ketika dua hati tidak lagi saling mencari, tetapi telah saling menemukan. Karya ini menjadi semacam penutup dari segala kegelisahan. Ia adalah kedamaian yang tumbuh setelah badai. Dan ketika semua rasa itu telah dihayati, Rendra menuntun kita pada cahaya melalui optimisme. Dalam sajak itu, ia mengajak kita melihat cinta sebagai kekuatan yang menegakkan langkah, bahwa meski rindu mencekik, meski angin pernah jahat, dan meski penyatuan membutuhkan waktu, manusia tetap harus menyalakan harapan. Optimisme menurut Rendra bukan sekedar sikap positif, tetapi keyakinan bahwa cinta sekeras apapun ujian yang mengiringinya akan menemukan jalannya sendiri. Pada akhirnya, puisi-puisi ini mengajarkan bahwa cinta adalah perjalanan utuh. Ia adalah kangen yang sunyi, angin yang jahat, kesatuan yang menenangkan, dan optimisme yang menyinari langkah. Dan ketika kita menutup halaman demi halaman puisinya, satu hal terasa mengendap, cinta. Bagi Rendra bukan hanya rasa, ia adalah ruang untuk merasakan, merawat, dan terus percaya. Kangen, karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayang wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tunggu tanpa api. Angin yang garam memukuli pintu, burung di langit kalut dalam pusaran, daun-daun berguguran di atas jalanan. Angin, ya angin, janganlah kau ganggu kekasih menuju padaku. Gelisahmu adalah gelisah. Jaranglah kita bergandengan tangan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh yang ditambah. Kita berdua adalah Java yang tak bisa lagi diuraikan. Dan Cinta kita berdua adalah istana dari pesona. Angin telah membawa kedamaian, melibatkan kita. Bumi telah
hati kita berdiam adalah pelangi solusinya. Sagan 1950. Pada akhirnya, perjalanan melintasi jejak sastra dan karya-karya W.S. Rendra membawa kita pada satu kesadaran sederhana namun mendalam. Kata-kata bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan denyut kehidupan yang menghidupkan kembali segala yang pernah kita rasakan. Rendra, dengan segala keberaniannya menatah luka, cinta, kemarahan, dan harapan ke dalam puisi, telah menunjukkan bahwa manusia dapat berdamai dengan hidup melalui bahasa. Dalam puisi Kangen, ia mengajarkan bahwa rindu adalah ruang tempat cinta belajar bertahan. Dalam Angin yang Jahat, ia menyikap bahwa luka pun memiliki bahasanya sendiri. Melalui Telah Satu, ia menunjukkan kedamaian setelah perjalanan panjang perasaan. Dan dalam Optimisme, ia menyalakan cahaya bagi langkah-langkah yang nyaris padam. Keseluruhan karyanya mengajak kita memahami bahwa cinta dan kehidupan bukanlah garis lurus yang tenang, melainkan gelombang yang datang dan pergi, namun selalu meninggalkan makna. Rendra telah pergi, tetapi suaranya tetap tinggal, bergaung di antara halaman-halaman buku, panggung-panggung yang kembali dinyalakan, dan hati-hati yang masih meraba jalan menuju kebenaran. Dan ketika kita menutup kisah ini, kita tahu satu hal. Sastra adalah cahaya yang tidak pernah padam. Selama manusia masih merindu, terluka, menyatu, dan berharap, selama itu pula kata-kata Rendra akan terus hidup, menyapa dan mengajarkan bahwa di balik setiap gelap masih ada suara yang percaya pada terang.